Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa dan harapan kami tentunya saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, sebab begitu besarnya anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari dalam hidup kami dengan begitu baik. Tentu semua oleh karena penyertaan Tuhan di tengah kehidupan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu, biar kiranya kami mau membuka hati dan menerima kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, tetapi juga akan memberkati dan menolong dalam perjalanan hidup kami, supaya kami dapat terus menjalani kehidupan ini dengan baik, tetapi juga terus cakap dan berkemenangan dalam segala sesuatunya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu hari saya memanggil seorang tukang kayu untuk membangun sebuah gudang kecil di kantor saya. Orang itu datang dengan mengendarai motor orang tuanya sambil membawa satu tas yang berisi peralatan tukang. Setelah sampai, maka satu persatu mulai dikeluarkan semua peralatan yang dibawanya. Semua peralatan telah dikeluarkan, tetapi terlihat ia masih mencari-cari sesuatu. Saat memperhatikan bagian bawah tas yang ternyata bolong. Karena penasaran, maka saya pun mendekatinya dan bertanya kepadanya, apa yang sedang ia cari? Maka ia pun mengatakan bahwa pahatnya yang baru telah terjatuh, dan bahkan ada peralatan-peralatan kecil yang lainnya pun yang ikut terjatuh, karena tas yang dipakainya pun bolong atau berlubang. Melihatnya mengalami kesulitan, maka saya pun meminjamkan kepadanya peralatan tukang saya yang saya miliki. Ketika kemudian dia sudah selesai mengerjakan tugas pekerjaannya dan hendak kembali pulang ke rumah pada sore hari, ternyata motor yang dikendarainya mogok, tidak bisa berjalan. Maka saya pun kembali menawarkan untuk menolong, untuk mengantarnya pulang. Dan akhirnya dia pun menyetujuinya. Lalu sesampainya di rumahnya, saya pun melihat rumahnya begitu sederhana, namun halamannya cukup luas. Ia mempersilahkan saya untuk mampir sebentar. Sebelum masuk rumah, tukang itu mendekati sebuah pohon. Lalu setelah itu berjalan memasuki rumah. Wajahnya penuh dengan senyuman. Ia mencium istrinya dan memeluk kedua orang anaknya. Dan kemudian ketika hendak pulang, saya ingin menanyakan sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya pun bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan di pohon itu sebelum engkau masuk ke rumah tadi?" Tukang kayu itu pun menjawab, "Oh itu Pak, itu pohon masalah saya. Setiap kali saya pulang ke rumah, maka saya akan mendekati pohon itu dan menggantungkan semua kesulitan dan masalah saya yang saya alami sepanjang hari itu di sana. Maka dengan demikian, keluarga saya akan tetap menikmati kebahagiaan, ketenangan." Sambil tersenyum dia menjawabnya,
Makna yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan biarkan masalah berlarut-larut sehingga dapat mengganggu atau bahkan merusak dan mencuri kebahagiaan dalam hidup kita. Seperti halnya si tukang kayu tadi. Dalam pekerjaannya pun dia mengalami berbagai macam kesukaran dan masalah. Tetapi pada saat dia pulang ke rumah, dia sudah meletakkan semua kesusahannya, masalahnya, pergumulannya di pohon masalah tersebut, sehingga memastikan ketika dia pulang ke rumah, dia tidak membawa masalah, melainkan kebahagiaan dan sukacita bagi orang-orang di rumahnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Setiap hari dalam hidup kita bisa saja kita menjumpai kesulitan, masalah, pergumulan yang dapat membuat hati kita menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi jengkel, bahkan marah. Ada saja kejadian-kejadian yang dapat membuat kita tertekan, sehingga dapat mempengaruhi suasana hati kita, dan itu akan mempengaruhi hidup kita sepanjang hari. Namun lewat kebenaran firman Tuhan kita diajarkan cara yang paling bijak untuk menyikapi keadaan seperti itu adalah dengan tidak membiarkan masalah mencuri semua perhatian kita, apalagi sampai membawanya ke rumah. Hanya akan membawa dampak negatif bagi keluarga kita. Di dalam Tuhan tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi. Di dalam Tuhan pun tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Bagian kitalah yang perlu belajar untuk kemudian meletakkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu kita membawanya sampai di dalam kehidupan kita atau membiarkannya menguasai hidup kita. Hal itu tentunya akan mempengaruhi, bahkan dapat mencuri damai sejahtera sukacita, bahkan juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Namun dampak terbesarnya dapat mempengaruhi hidup keluarga setiap kita. Malam hari ini tidak perlu kita khawatir tentang hari esok, sebab Tuhan sudah ada di sana. Kita tidak perlu khawatir akan hari besok, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mau kita hidup dengan penuh kepercayaan sebagai umat yang mengenalnya. Janganlah hidup sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi sebagai umat yang mengenal Dia, Tuhan, sebagai Bapa kita. Bapa yang tidak mungkin akan membiarkan hidup kita, Bapa yang tidak mungkin akan meninggalkan kita semuanya. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik, yang memelihara hidup semua kita. Oleh karena itu, seberapa besar pun masalah yang kita jumpai hari ini, mari kita belajar jangan perhatian kita terus terarah kepadanya, tapi mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan tanggalkan semuanya itu, serahkan sepenuhnya pada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita semuanya, sehingga kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang terus memelihara hati dan hidup semua kita. Mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami telah dengar firman-Mu. Kami mau belajar dalam hidup ini untuk menyadari bahwa terkadang Tuhan mengizinkan ada kesusahan yang terjadi. Namun kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya ada hari esok yang Tuhan sediakan, penuh sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Kalaupun malam hari ini ada di antara kami yang sedang berbeban berat, mengalami masalah, mungkin pergumulan dengan sakit penyakit, mungkin pergumulan dengan keuangan dan lain sebagainya, kami meletakkannya ke dalam tangan Tuhan, agar dalam kehidupan kami tidak fokus perhatian kami hanya pada masalah, tapi kami menaruh perhatian kami kepada Tuhan, sumber pertolongan kami. Sebab kami percaya tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Malam hari ini pun kami menyerahkan lagi segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan, biar kami dapat tidur dan beristirahat dalam pertolongan penyertaan-Mu Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingatlah pada Tuhan, Bapa, pemelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadilah orang yang percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.